Ampun Tuanku Raja, Senopati Kinoi sudah tidak berada di istananya, kata Upik pengawal raja yang saat itu melapor keadaan Senopati Kinoi kepada Iyut sang raja kerajaan Tanjung yang bergelar Muhammad Kalyudi. Kemana perginya Senopati Kinoi pengawal? Kata raja. Ampun Tuanku Raja, hamba tidak menemukan jejak Senopati Kinoi. Kata pelayan di istananya, Senopati Kinoi pergi berkuda ke hutan beringin di sebelah timur Tuanku, kata pengawalnya itu. Kamu segera cari Senopati Kinoi sampai dapat. Ada urusan penting yang harus Senopati kerjakan, kata sang raja, sembari memutar-mutar batu akik Jamrud Khatulistiwa sebesar telur burung puyuh dicari. Baik Tuanku Raja, kata pengawalnya itu sambil berjalan mundur. Sementara itu di sebelah kiri dan kanan raja nampak para dayang-dayang, Uah dan Khairul Umatin sedang mengibas kipas yang terbuat dari bulu merang. Senopati Ipul, saya perintahkan kamu untuk pergi ke desa Sembuluh. Temui Mbah Arif Pocang, tanyakan batu akik bacan saya, sudah jadi atau belum, kata raja. Siap Tuanku Raja, besok pagi-pagi hamba akan berangkat ke desa itu, sahut senopati yang terkenal di dunia persilatan dengan nama Saifullah. Dan kamu antarkan batu akik Jamrud Khatulistiwa ini, serahkan ke Mbah Arif Pocang untuk dibuatkan miontin untuk permaisuri saya, kata raja itu lagi. Baik Tuanku, sahut senopati sembari menerima batu akik Jamrud Khatulistiwa itu dari tangan raja. Sementara itu di sebelah timur kerajaan Tanjung, nampak Senopati Kinoi memacu kudanya menuju hutan beringin. Hutan tempat senopati itu mendapatkan kesaktiannya dari seorang peri cantik yang bernama Novi. Kesaktiannya itu didapatnya setelah mendapatkan batu akik serat emas yang diberikan peri itu kepadanya. Senopati itu langsung menuju tempat yang membuatnya sakti itu. Tidak itu saja, ia juga terpesona dengan kecantikan dengan wajah sang peri. Pik, kamu di sini saja ya, jangan kemana-mana, kata senopati itu pada kuda putihnya yang ia beri nama Fiction. Ia pun berlalu meninggalkan kuda kesayangannya itu dan berjalan menelusuri hutan beringin. Sepanjang jalan setapak di hutan itu dipenuhi oleh pohon-pohon beringin yang tinggi dan besar, serta berdaun lebat, hingga cahaya matahari pun tidak bisa masuk ke dalam hutan itu. Semakin masuk ke dalam hutan, hawa terasa dingin dan lembab. Sesekali terdengar suara-suara yang tidak jelas, seperti burung hantu, namun berubah menjadi suara burung walet. Senopati Kinoi sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Dia tidak takut dengan senjata yang terselip di pinggangnya. Perlahan-lahan ia memejamkan matanya. Dari mulut senopati itu keluar mantra-mantra dan sesekali memanggil nama Cinderella. Tiba-tiba hembusan angin mengitari tempat senopati itu duduk, dan sejurus kemudian tercium aroma lavender serta wujud peri yang cantik. Peri itu muncul setelah cahaya yang menyilaukannya sirna. Ada apakah gerangan senopati memanggil saya? Kata sang peri. Saya memanggil kamu karena ada sesuatu yang penting, jawab senopati. Saya ingin mendapatkan kesaktian lagi peri, kesaktian tanpa tanding, sambungnya. Saya tidak bisa memberikan kesaktian lagi senopati. Bukankah senopati sudah sakti mandraguna? Senjata yang senopati gunakan mampu membelah gunung, kata peri itu lagi. Senopati, indra ketujuh saya mengatakan kalau raja memerintahkan pengawalnya untuk mencari senopati, sambungnya lagi. Ada apa peri? Apakah kerajaan dalam masalah? Tidak senopati,
tapi raja mau memberikan tugas khusus kepada kamu. Sepertinya Senopati akan disuruh raja untuk mencuri batu akik yang dijaga oleh 3 dipa yang juga mempunyai kesaktian tingkat tinggi. Siapakah gerangan 3 dipa itu, Peri? Kata Senopati itu penasaran. Peri itu kemudian menceritakan siapa sebenarnya 3 dipa. Di suatu tempat di penjagaan selatan kerajaan Tanjung, ada sebuah hutan pohon pinus berwarna biru. Setiap orang yang datang ke tempat itu tidak ada yang selamat, karena pohon pinus yang berdaun jarum biru itu memiliki racun yang mematikan dari sihir gaib 3 dipa yang berjuluk Ratu Sanbana. San adalah panggilan Ratu Ungu yang bernama Susanti, B adalah Ratu Pink yang bernama Dibe, dan Na adalah Ratu Kelabu yang bernama Ernawati. 3 dipa itu penjaga sebuah batu akik sakti mandraguna yang dicuri Ratu Ungu dari petapa sakti yang sedang bersemedi di Tumbang Kahayan. Konon batu akik yang biasa disebut kecubung air itu adalah benda pusaka dari dewa yang diberikannya kepada petapa sakti itu. Namun batu itu berhasil dicuri oleh Ratu Ungu saat petapa sakti itu sedang buang air besar. Dan menurut berita burung, petapa sakti itu marah dan melampiaskan kemarahannya pada sebuah gunung dan menghancurkannya. Sampai sekarang petapa sakti itu melalang buana hanya untuk menemukan kembali batu akik kecubung air pemberian dewa itu. Senopati itu tertarik dengan cerita peri cantik itu. Ia pun berniat menuju tempat yang diceritakan perinya itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, sang peri memberi kesaktian kebal terhadap duri beracun milik 3 dipa. Namun akibatnya Senopati Kinoi harus rela berganti warna tubuh menjadi kehitam-hitaman. Ia bisa mengembalikan warna tubuh Senopati itu apabila misinya berhasil. Senopati itu pun menerima risiko dari pemberian kesaktian kebal itu. Sang peri kemudian merapalkan mantra, dan dari tatapan matanya yang bening keluar sinar jingga dan langsung menyelimuti tubuh Senopati itu. Sesaat kemudian, tubuh Senopati itu berubah menjadi hitam. Senopati itu kemudian meninggalkan hutan dan berjalan ke arah kuda yang ditinggalkannya. Ketika sudah dekat dengan kuda putihnya, mendadak kuda itu menyerang. Senopati terkejut dengan reaksi kudanya itu. "Pik, ini aku, majikanmu," kata Senopati itu. Sebuah tendangan keras dari kuda itu menyeruak dan mengarah ke bagian bawah perut Senopati Kinoi. Ia menghindar serangan yang mendadak dan berhasil dihindari Senopati tangguh itu. Namun sebuah bongkahan batu hancur karena hantaman kaki kuda yang semakin beringas. Kuda itu semakin buas. Ia menyerang Senopati membabi buta. Ia terus berupaya membuat kuda itu tenang. Namun baru tersadar, karena sebelum masuk ia berkata kepada kudanya, "Kalau yang datang orang berkulit hitam, harus diserang sampai binasa." Dalam kekalutan itu, tiba-tiba peri datang membantu Senopati dan membuka pandangan kuda itu, hingga kuda itu bisa melihat majikannya dalam bentuk apapun. Untung peri datang membantu, kalau tidak, kuda ini pasti binasa olehku, kata Senopati itu, dan sudah berada di atas panggung kuda kesayangannya. Peri itu hilang bersama hembusan angin. Senopati kemudian memacu kudanya menuju ke arah Tanjung. Hari sudah senja, malam pun segera tiba. Nampak para pengawal berjaga-jaga di gerbang istana dengan tombak dan tameng siap sedia. Di dalam kaputren kerajaan, nampak anak-anak pembesar kerajaan sedang bermain. Diterangi cahaya obor, kaputren itu pun terang benderang. Idan adalah anak dari Patih Ojen Batako dan Putri Mayasari. Idan lagi bermain catur dengan Farel Pangeran Angsa. Ia putra dari Ratu Kelabu, namun sejak masih bayi Farel dibuang oleh ibunya di sebuah bambu dekat dengan pesanggrahan Senopati Ipul.
Saat itu ia mendengar suara tangis bayi tidak jauh dari istananya. Karena penasaran, akhirnya Senopati itu menuju asal muasal suara tangis bayi itu dan menemukan dalam sebuah keranjang rotan yang diselimuti selendang berwarna kelabu. Bayi itu pun dibawa oleh Senopati Ipul ke kerajaan dan diangkat sebagai anak asuhnya. Walaupun Senopati Ipul belum mempunyai permaisuri, namun kecintaannya terhadap Parel anak asuhnya membuat dirinya lupa kalau belum mempunyai permaisuri. Saat itu kedua pangeran tengah asik bermain catur. Keduanya saling berniat mengalahkan lawannya dalam permainan itu. Tidak beberapa lama datang Rani, putri dari Dayang Khairul Umatin, yang saat itu membawakan buah-buahan dari taman sari kerajaan. Usianya kurang lebih 7 tahun. Begitu juga kedua pangeran yang masih asik dengan permainannya itu. Pangeran Parel kemudian mengambil satu buah. Ia nampak kebingungan dengan buah itu. Tidak lama mereka bermain, akhirnya para pangeran itu pun kembali menuju kamarnya masing-masing. Nampak para prajurit berjaga di setiap sudut istana itu. Mereka bergantian setiap waktu. Angin dingin bertiup menusuk kulit para prajurit yang berjaga. Namun mereka membuat beberapa perapian untuk mengusir hawa dingin, sekaligus menerangi beberapa tempat yang nampak gelap. Malam sudah tepat di atas ubun-ubun. Suasana malam terasa berat karena hawa dingin yang semakin menusuk kulit. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan berlari di atas pagar keraton di tempat Senopati Saipullah. "Hei, ada penyusup, ayo kejar!" kata prajurit jaga itu sambil berlari ke arah bayangan itu berada. Sesaat bayangan yang berlari itu hilang di kegelapan malam. Suara genderang dibunyikan oleh para prajurit. Dalam waktu sekejap, para Senopati Sakti Mandraguna sudah berada di posisi masing-masing, mengamankan wilayah keratonnya termasuk pesanggerahan raja. "Ada apa, prajurit?" kata Senopati Ipul. "Ada bayangan berlari ke arah pesanggerahan, tuanku," kata prajurit jaga itu. Dalam sekejap tubuh Senopati itu melayang di udara dan berdiri tegak di atas bumbungan atap pesanggerahannya. Dengan menggunakan ajian mata putih, Senopati itu mengitari pandangannya ke tiap sudut istana. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah bayangan yang berada di balik pohon salak di kebun istana. Itulah ajian mata putih yang bisa melihat di malam hari. Ajian itu dipelajarnya dari petapa sakti Yang Bayu Winata di ujung sungai Ketingan. Senopati itu kemudian mengeluarkan pukulan jarak jauh dan mengarahkan ke arah bayangan itu. Namun bayangan itu mampu menghindar dan berlari seperti angin, melompati pesanggerahan lainnya. Namun saat itu tepat di depannya telah berdiri Senopati Yasir. Tanpa basa-basi lagi, Senopati Yasir melontarkan sebuah pukulan jarak jauhnya yang terkenal dengan pukulan rengkah gunung, yang dapat meluluhlantahkan sebuah gunung. Pada saat yang bersamaan dan genting, mendadak dua buah bayangan lainnya sangat cepat dan dari arah barat, menerjang bayangan yang terkena pukulan itu, dan membawa pergi jauh keluar istana. "Jangan dikejar!" teriak Senopati Yasir dari atas pesanggerahan dan melesat turun, tepat berdiri di hadapan para prajurit yang hendak mengejar bayangan itu. Nampak dari ufuk timur cahaya sang surya membelai lembut bumi semesta. Bias keemasan surya disambut dengan teriakan ayam jago seantero kerajaan Tanjung itu. Pagi itu, Senopati Ipul berada di atas seekor kuda yang gagah. Perjalanannya menuju Mbah Arif Pocang butuh waktu setengah hari. Dengan membawa bekal, Senopati gagah itu memacu kudanya ke arah matahari terbit. Di pendopo kerajaan, Senopati Kinoi menemui raja. "Hormat tuanku raja, ada apakah gerangan tuanku mencari hamba?" kata Senopati yang sudah berubah warna kulitnya itu. Wujudnya itu sempat membuat para penggawa kerajaan dan juga raja heran
mengapa Senopati yang kulitnya putih bersih tiba-tiba menjadi hitam legam. Dengan bersilat lidah, Senopati itu menceritakan kejadian yang bukan sebenarnya. Namun semua orang percaya dengan ceritanya itu. Begitu juga dengan sang raja. Begini Senopati, saya menugaskan kamu untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu terkenal angker, dan banyak sekali racun di setiap pohon pinusnya. Aku rasa kamulah yang cocok untuk tugas ini. Kamu ambil sebuah batu bening sebesar telur bebek. Batu akik itu adalah pemberian dewa kepada petapa sakti di Tumbang Kahayang. Batu itu kecubung air dan memiliki beberapa kesaktian. Salah satunya bisa membuat air yang keruh menjadi bening, kata raja. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang raja, Senopati itu kemudian meninggalkan pendopo istana, memacu kudanya yang mempunyai kecepatan seperti angin, dan langsung menuju tempat 3 diva. Di jemarinya nampak 3 buah cincin yang berwarna maron, biru, dan kuning. Semuanya pemberian dari peri dan mempunyai kesaktian tanpa tanding. Ketiga cincin itu akan mengeluarkan kesaktian jika Senopati itu merapalkan mantra yang sudah diajarkan oleh sang peri. Sementara itu, Senopati Ipul sudah memasuki desa di mana Mbah Arif Kocang berada. Ia berhenti di sebuah pohon akasia di depan pondok yang terbuat dari bilah bambu. "Permisi Mpu, apa ada orang di dalam?" kata Senopati itu ramah. Tiba-tiba terdengar suara tenaga dalam yang bergesekan dengan batu akik. Sepertinya Mbah Sakti itu sedang membentuk sebuah cincin sakti. "Silakan masuk, saya ada di dalam," balas Mbah Arif Kocang. "Permisi Mbah, saya utusan raja dari Tanjung, mau menanyakan batu akik bacannya, apakah sudah selesai ditempa?" "Oh, kamu dari kerajaan Tanjung yang terkenal itu ya? Sekarang batu akik bacan milik rajamu sudah selesai. Namun ada satu lagi batu akik yang raja kamu pesan. Ini batu serat emas, tapi setelah saya teliti dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata ini bukan batu serat emas, tetapi fosil batu," kata Mbah Sakti Mandraguna itu. "Baik Mbah, akan saya sampaikan. Oh iya, ada satu lagi Mbah. Ini ada batu jamrut katulistiwa. Kata tuanku raja dibuatkan dalam bentuk liontin untuk permaisurinya," kata Senopati itu sembari memberikan bungkusan kecil kepada Mbah Arif Kocang itu. Batu itu nampak mengeluarkan kilauan yang sangat indah. Lelaki yang sudah sepuh itu kemudian memperhatikan dengan seksama batu yang diberikan oleh Senopati itu. "Bagaimana Mbah? Apakah bisa selesai dalam waktu sepeminum teh?" kata Senopati itu lagi. "Ini harus dikerjakan dengan hati-hati. Sebaiknya Senopati menginap dulu di tempat ini," sahut laki-laki tua itu. Akhirnya Senopati Ipul terpaksa bermalam di tempat Mbah Arif Kocang. Sementara itu perjalanan Senopati Kinoi terganggu oleh para begal yang ingin merampok harta bendanya. Dalam sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, ia dihadang oleh segerombolan begal dengan senjata tajam, golok, kampak, dan tombak. "Hei anak muda, serahkan semua harta bendamu tempat ini. Kalau tidak, nyawamu akan melayang," kata pimpinan perampok itu. "Hei Kisanak, saya tidak punya harta benda selain kuda saya ini," balas Senopati itu yang masih berada di atas kuda tunggangannya. "Jangan banyak bacot, serahkan semuanya." "Kalau saya serahkan semuanya, bagaimana saya melanjutkan perjalanan?" "Gampang saja. Setelah kamu serahkan harta bendamu, maka kamu akan pergi dengan tenang." "Maksud Kisanak, apa pergi dengan tenang?" "Ya, kamu pun tewas. Sekarang serahkan semuanya, cepat."
Terjadi perdebatan antara pimpinan perampok itu dengan Senopati Kinoi. Akhirnya Senopati itu melepaskan 3 buah cincinnya dan melemparkan ke arah perampok itu. "Itu benda berharga saya, silahkan ambil," katanya. Para perampok itu kemudian berjalan ke arah cincin yang dilempar Senopati itu dan mengambilnya dari tanah. Ketika mereka memungutnya, para perampok itu heran dan saling berpandangan satu sama lain. Mereka tidak bisa mengambil cincin itu, dan terasa berat sekali. Para perampok itu pun mengerahkan semua kekuatannya untuk mengambil cincin itu, namun tetap saja gagal. "Bagaimana Kisanak? Apakah saya bisa lewat?" kata Senopati Kinoi yang masih berada di atas kuda putih tunggangannya itu. Para perampok itu berbicara satu sama lain. "Orang ini pasti sakti. Kita saja tidak bisa mengangkat cincin yang sekecil ini dari tanah. Sebaiknya kita suruh lewat saja orang ini, daripada kepala kita terpisah dari badan. Kalian tidak lihat senjata yang terselip di pinggangnya? Nampak mengeluarkan sinar yang aneh," kata salah satu dari perampok itu. "Silahkan Tuan pergi, kami tidak menghalangi perjalanan Tuan," kata pimpinan perampok itu lagi. "Baiklah," saut Senopati itu. Dengan hanya mengarahkan telunjuknya ke arah ketiga cincinnya itu, tiba-tiba ketiga cincin itu melesat dan langsung berada di jari-jari tangannya. Para perampok itu takjub dengan kesaktian Senopati itu. Mereka tidak sadar kalau laki-laki berbadan hitam itu adalah pendekar sakti mandraguna dari kerajaan Tanjung. Perlahan Senopati itu mengarahkan kudanya melintasi para perampok itu. Lagi-lagi tidak disangka dan diduga oleh pimpinan perampok, sebuah tendangan kaki belakang kuda putih tunggangan Senopati itu mengenai tubuh pimpinan perampok itu. Tak ayal lagi, tubuh pimpinan perampok itu terpelanting dan tewas seketika. Melihat pimpinannya tewas hanya oleh tendangan kuda, mereka jadi ketakutan dan lari terbirit-birit. Senopati itu pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat itu sang surya tepat di atas ubun-ubun Senopati. Ia pun beristirahat di sebuah pohon yang rindang, sambil membuka bekal makanannya. Ada kue beras dan daging sapi kering. Ia pun menikmati bekalnya itu dengan lahapnya. Perjalanan masih jauh. Setelah selesai makan, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang wanita setengah baya menggunakan selendang ungu. Mereka sejenak saling bertatapan. Tersirat aura kedikdayaan pada wanita parubaya itu. Wanita itu tinggi dengan tubuh yang tidak terlalu ramping. Senopati Kinoi menerka-nerka. Sepertinya wanita itu tidak asing lagi dalam dunia persilatan. Apalagi ciri-ciri yang dilihatnya pada sosok wanita parubaya itu. Saat ia memalingkan mukanya untuk melihat kembali wanita yang dilewatinya, ia nampak terkejut karena tidak melihat sosok wanita itu lagi. Hilang seperti ditelan bumi. "Saya yakin sekali kalau wanita itu adalah pendekar elang putih," gumam Senopati Kinoi di atas kudanya. Pendekar elang putih dikenal dalam dunia persilatan dengan nama Eva Widyastati. Kemampuannya di atas rata-rata dan setara dengan Senopati Silva, hanya saja berbeda aliran. Senopati itu masih tertegun karena tidak menyangka akan berpapasan dengan pendekar elang putih. Ia pun semakin heran karena arah langkah pendekar elang putih itu menuju ke arah kerajaan Tanjung. Kerisauan tampak di wajah Senopati itu, sebab di kerajaan hanya ada 2 senopati, yaitu Senopati Yasir dan Senopati Oncen Batako, dan juga ada Senopati Silva. Sementara Senopati Ipul masih berada di desa Sembulu menemui Mbah Arit Kocang. Ia pun bergumam semoga tidak terjadi bencana di kerajaan itu. Tiba-tiba kuda putih tunggangannya seperti memberi isyarat kepada Senopati untuk memanggil sahabatnya. Senopati itu mengerti dengan gerak-gerik kudanya itu. Ia pun mengeluarkan selembar daun jeruk dari balik bajunya.
Sesaat kemudian, dalam sekejap mata, seekor Raja Wali raksasa berkalung Kamboja mengintari atas kepala Senopati itu dan kemudian berdiri di hadapan Senopati. Wahai sahabatku Raja Wali, saya ingin engkau mengawasi kerajaan Tanjung, dan segeralah beritahukan kepadaku jika ada sesuatu yang buruk pada kerajaan, kata Senopati itu. Raja Wali itu mengerti dengan kata-kata yang disampaikan oleh Senopati. Dengan sekali kebasan sayap, burung raksasa itu sudah berada di angkasa raya dan terbang menuju kerajaan Tanjung. Dua hewan yang menjadi kesayangan Senopati itu semuanya berwarna putih. Keduanya mempunyai kelebihan dan kesaktian masing-masing. Jika Senopati itu menginginkan kudanya lari secepat angin, maka kecepatannya sama dengan terbang sang Raja Wali. Tendangan kaki kuda itu saja bisa membinasakan orang. Kemampuan lain dari kuda putih itu adalah berjalan tanpa mengeluarkan suara. Pekikan Raja Wali burung raksasa Senopati mampu memecahkan gendang telinga lawan dan membutakan mata lawan. Kemampuannya mendeteksi lawan yang bersembunyi dimanapun. Kibasan sayapnya seperti angin topan. Senopati itu kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia meminta supaya kuda itu terbang bagai angin, agar cepat tiba di selatan hutan pinus, tempat Tiga Dipa berada. Sekali hentakan saja kuda itu berlari sangat kencang. Pakaian Senopati itu pun sedikit demi sedikit robek. Karena takut pakaiannya robek semua, ia pun kembali menyuruh kudanya untuk berlari biasa saja. Di hutan pinus nampak Tiga Dipa sedang duduk pada sebuah batu pipih berwarna merah bata. Mereka menikmati buah-buahan yang dibuat rujak. Tiga Dipa itu seringkali disebut dengan penunggu lembah cinta. Sebenarnya Tiga Dipa itu termasuk pendekar aliran putih. Mereka sengaja membuat pohon pinus beracun karena banyak para begal sakti yang mencuri buah sakti dan ayam-ayam mereka. Mereka bertiga selalu mendapat kepercayaan dari Ibu Suri Kayangan. Ketika mereka sedang menikmati buah-buahan sakti itu, tiba-tiba mereka dikejutkan telepati dari Ibu Suri Kayangan. Mereka kemudian duduk bersila dan nampak berbicara dalam semedinya itu. Salam Ibu Suri, ada apakah gerangan Ibu Suri Kayangan Lembah Cinta memanggil kami untuk datang ke istana Ibu Suri? Kata Ratu Kelabu. Begini Tiga Dipa, maksud saya memanggil kalian adalah untuk mempersiapkan jamuan kerajaan Kayangan, karena menyambut kedatangan Raja Negeri 1001 Malam dan rombongannya, kata telepati Ibu Suri. Baiklah Ibu Suri, kami siap memasak makanan itu semua. Kalau boleh tahu kapan rombongan itu datang Ibu Suri? Tanya Ratu Kelabu itu. Mereka datang besok pagi, saat Ibu Suri lagi. Ketiga Dipa nampak terkejut. Mereka tidak menyangka para tamu itu datang begitu cepat. Sementara untuk mengolah jamuannya tidak sedikit. Karena waktu yang begitu sempit, mereka bertiga kemudian bersemedi, memanggil semua murid-murid mereka dengan telepati untuk segera datang dan membantu menyiapkan jamuan itu. Sementara itu, di tempat Senopati Ipul, ia nampak memperhatikan laki-laki tua yang terus mengolah jamrut katulistiwa menjadi leontin. Bagaimana Mbah leontinnya? Apakah sudah selesai? Kata Senopati Imul yang terbangun dari tidur siangnya. Masih separuh jalan Senopati, mungkin malam nanti bisa selesai. Apa tidak bisa selesai sore Mbah, supaya saya bisa segera pulang? Akan saya usahakan Senopati, kata lelaki sepuh itu. Sambil memberikan ubi jalar dan segelas teh hangat, laki-laki sepuh itu terus bekerja menyelesaikan batu akik yang diperintahkan sang raja. Siapa yang membawa ubi jalar ini Mbah? Tanya Senopati itu. Oh, itu sengaja dibuat oleh anak Mbah, namanya Puah. Puah, kemari sebentar. Ini ada Senopati ingin berkenalan dengan kamu, kata Mbah Arik Kocang memanggil anaknya itu. Anak gadis laki-laki sepuh itu keluar dari dalam biliknya dan langsung menemui Senopati yang sedang bersama ayahnya itu. Senopati Ipul nampak terpana. Ia tidak menyangka ada gadis cantik di dalam rumah Mbah Arik Kocang itu.
Matanya tidak berhenti-henti memandang ke arah anak laki-laki tua itu. Sebenarnya di kerajaan ada juga yang bernama Puah, tapi Puahnya di sini seperti bidadari, Mbah. Kalau begitu, buat liontinnya lama-lama aja, Mbah. Setahun juga nggak apa-apa, kata Senopati itu. Senopati sudah punya permaisuri? Tanya laki-laki tua itu. Saya belum punya permaisuri, Mbah. Masih lajang, sahut Senopati Ipul tanpa malu. Kalau begitu pas, Ayah, celetuk Puah, anak gadisnya itu. Akhirnya Senopati itu menemukan tambatan hatinya di desa. Ia pun berniat melamar anak gadis Mbah Arif Pocang sebagai permaisurinya. Di kerajaan Tanjung, nampak sang raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Senopati Yasir. Tuanku Senopati, tuanku diminta menghadap raja, kata pengawal itu. Senopati Yasir cepat-cepat menemui rajanya. Di dalam istana, nampak raja membicarakan hal yang serius dengan dua senopati lainnya. Sepertinya ada hal yang sangat mengkhawatirkan. Salam tuanku, ada gerangan apa raja memanggil hamba? Kata Senopati Yasir. Begini senopatiku, baru saja para telik sandi kerajaan mengabarkan kalau beberapa pendekar sakti sedang menuju kerajaan kita. Dan saya perintahkan kepada semua senopati untuk bersiap-siap menghadapi hal yang tidak kita inginkan, kata Raja Tanjung itu. Berita yang disampaikan oleh para telik sandi yang menyamar, mereka mengatakan bahwa pendekar sakti aliran hitam bersatu dengan beberapa kadipatin untuk memberontak terhadap kerajaan Tanjung. Ada 5 kadipatin yang akan memberontak dan sudah bersatu dengan para pendekar aliran hitam. Di tempat lain, Senopati Kinoi sudah berada di hutan pinus. Senopati itu turun dari kudanya dan masuk ke dalam hutan pinus. Setiap kali duri yang mengenai kulitnya tidak membuat dirinya kesakitan, bahkan terkena racun yang mematikan itu. Ia terus masuk hingga akhirnya ke dalam goa. Sebenarnya di tempat itu tidak ada 3 diva. Mereka sibuk menyiapkan jamuan di negeri Kayangan. Ia terus berjalan di dalam goa itu. Pandangannya tertuju pada sebuah cahaya pancawarna yang keluar dari balik sebuah kotak. Perlahan langkah kakinya menuju kotak itu. Ketika hendak mengambil kotak itu, tangannya seperti tersengat. Kotak itu dibentengi oleh pagar gaib. Ia pun merapalkan kesaktiannya. Tubuh Senopati itu mengeluarkan cahaya kuning keemasan yang selama ini menuntunnya. Pri itu mengatakan ternyata batu yang masuk ke dalam telapak tangannya adalah penawar racun dari duri hutan pinus dan menghilangkan efek warna kulitnya. Kemudian cepat-cepat ia meninggalkan tempat itu dan menemui kuda yang ditambatkannya. Ia kemudian naik ke kuda tunggangannya itu. Jurus kemudian meninggalkan tempat 3 dipa itu, kembali ke kerajaan Tanjung. Hari menjelang malam, ia terpaksa bermalam di sebuah desa. Setelah menemukan sebuah penginapan di desa itu, Senopati Sakti Mandraguna dan tampan itu pun menemui pemilik penginapan. Permisi Pak, apa ada tempat untuk saya menginap malam ini? Ujarnya pada pemilik penginapan yang baru saja melayani tamu lainnya. Ada Den, mari saya antar, sahut laki-laki parubaya. Kemudian mengantarkan Senopati Kinoi menuju bilik tempatnya beristirahat. Silakan Den untuk beristirahat, nanti kudanya biar saya yang urus, kata laki-laki itu sembari berlalu dari hadapan Senopati. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam saling bersahutan. Di bagian lantai bawah penginapan itu nampak beberapa pengunjung sedang menikmati hidangan dari pemilik penginapan.
Para pendekar menikmati tuak yang mereka pesan. Senopati Kinoi berjalan ke arah pemilik penginapan itu. Ia hendak memesan makanan. Beberapa pandangan mata mengarah kepadanya. Namun tak satu pun mereka mengenali senopati tangguh itu, karena ia menggunakan pakaian biasa, seperti rakyat jelata. Beberapa pendekar wanita juga memandang ke arah senopati itu. Mereka terpesona dengan panasnya yang tampan dan bersih. "Permisi Pak, boleh saya minta makanan dan air jahe?" kata senopati itu sambil sekali mengarahkan pandangannya ke tiap sudut penginapan. Beberapa pasang mata masih terus memperhatikannya. "Ini Den, silahkan dinikmati," kata pemilik penginapan itu sembari menyerahkan makanan dan minuman yang diminta senopati itu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar penginapan itu. Ada beberapa laki-laki berbadan besar dan kasar hendak makan di penginapan itu. "Pelayan, siapkan makanan yang paling enak dan satukan dituak, cepat!" kata 3 orang laki-laki itu setengah membentak. Pemilik penginapan itu nampak ketakutan, apalagi melihat senjata yang dibawa oleh salah satu laki-laki itu besar sekali dan nampak tajam. Tiba-tiba salah satu dari mereka menghampiri 2 pendekar wanita yang saat itu sedang menikmati makanannya. "Hai, wanita cantik, bisa saya duduk di sini?" kata laki-laki kasar itu. Tangannya pun menggerayang pundak salah satu wanita itu. Pendekar wanita itu pun menghindar, merasa diperlakukan seperti itu oleh laki-laki kasar yang sangat beringas. Ia bermaksud memeluk tubuh pendekar wanita itu. Namun sebuah tendangan keras menghantam perut laki-laki besar itu. Tetapi laki-laki besar itu hanya tertawa. Ia tidak merasakan sakit. "Hahaha, kemari kau wanita cantik," ejek laki-laki besar itu. Orang-orang yang sedang makan nampak berhamburan keluar. Tiba-tiba teman laki-laki itu mendekati laki-laki yang berbadan besar yang makin beringas itu. "Sudahlah Liando, jangan kamu sakiti wanita itu," ujar temannya. "Diam kamu Uji, wanita ini cantik sekali," bentak laki-laki yang bernama Liando itu. "Biarkan saja Uji, saya juga mau dengan wanita satunya," kata laki-laki berbadan pendek dan berusaha memegang tangan pendekar wanita lainnya. Sesaat kedua wanita itu tidak berdaya ketika dipegang oleh 2 orang laki-laki besar itu. Ketika mereka hendak berbuat tidak senonoh, tiba-tiba kedua laki-laki itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dan 2 pendekar wanita itu pun berhasil melepaskan cengkeraman tangan dari kedua laki-laki itu. Entah mengapa, kedua laki-laki yang kasar itu pun jatuh dan tewas seketika. Laki-laki yang panggil Uji marah besar. Ia langsung menyerang kedua wanita itu dengan senjatanya. Pikirnya kedua temannya tewas oleh kedua pendekar wanita yang berpura-pura kalah. Uji melontarkan pukulan keras ke arah kedua wanita itu. Mereka lengah karena terkejut dengan kematian 2 orang laki-laki yang memegangnya. Tanpa diduga, kecepatan Senopati Kinoi lebih dahulu melindungi kedua wanita itu dan membiarkan tubuhnya menjadi serangan empuk pukulan Uji. Senopati itu tidak merasakan sakit sedikit pun terkena pukulan keras Uji. Namun pakaiannya robek akibat pukulan maut laki-laki kasar itu. Senopati itu kemudian mengambil 1 biji kacang tanah, lalu dengan kekuatannya melepaskan ke arah laki-laki yang memukulnya. Uji menahan serangan kacang dengan telapak tangannya. Tak ayal lagi, biji kacang itu tembus di telapak tangan Uji. Secepat kilat laki-laki itu pergi, karena menyadari kalau yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Ia pun pergi meninggalkan kedua temannya yang sudah tewas. "Terima kasih sudah menolong kami. Kalau tidak ada kamu,
Mungkin kami sudah dipermalukan oleh kedua laki-laki jahat ini, kata salah seorang wanita yang berselendang biru. Sepertinya kakak terluka, kata seorangnya lagi. Tidak apa-apa, sebenarnya kalian berdua bermalam di tempat ini juga ya. Kalau boleh tahu tujuan kalian berdua mau kemana? Kata Senopati Kinoi. Oh iya, kenalkan, saya Meiriza, sambung Senopati itu menyamar. Saya Uci, dan ini adik saya Febri. Kami berdua kemalaman di jalan, jadi bermalam di penginapan ini, kata wanita selendang biru. Oh, jadi kalian yang terkenal dari lembah naga itu, si pedang kembar, kata Senopati itu mengenali mereka dari nama. Iya, kami si pedang kembar itu, balas Uci. Sebenarnya kalian bisa mengalahkan dua orang ini, tapi kenapa kalian berdua membiarkan diri kalian dipegang oleh mereka? Kata Senopati itu yang nampak penasaran. Sebenarnya kami hanya ingin menguji apakah kakak ini seorang pendekar atau bukan. Dan ternyata kakak adalah seorang pendekar sakti, kata Febri, adik selendang biru. Kalian berdua ini cantik-cantik, berhati-hatilah di perjalanan. Sebenarnya kalian mau kemana? Tanya Senopati itu lagi. Kami mau ke Kerajaan Tanjung. Kami berdua dipanggil oleh Senopati Yasir melalui telepatinya. Ia meminta bantuan kami. Katanya Kerajaan Tanjung akan diserang oleh pemberontak, kata Uci si selendang biru. Ketiga pendekar itu pun berencana akan pergi bersama menuju Kerajaan Tanjung, karena tujuan mereka sama. Malam semakin larut. Senopati Kinoi bersebelahan dengan bilik si pedang kembar. Nampak pemilik penginapan dan beberapa orang mengurus mayat kedua laki-laki tadi. Malam itu mereka beristirahat dengan nyaman. Semilir angin malam menggelayut menebarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Kedua pendekar wanita itu terlelap dalam tidurnya setelah merapalkan ajian pagar gaib. Sementara Senopati mengeluarkan ajian penggerak sukma, ajian yang dahsyat, yang dapat menewaskan orang seketika jika berniat jahat. Pagi-pagi buta, terdengar suara kokok ayam jantan di pelosok Mayapada tanah Kutawaringin itu. Di tempat Mbah Arif Kocang, nampak Senopati Ingul bersiap-siap akan kembali ke Kerajaan Tanjung. Sebelum Senopati itu berangkat, laki-laki sepuh itu menemuinya. Tuanku Senopati, jika berkenan, bawalah putriku bersamamu. Jadikanlah ia permaisuri Senopati, kata laki-laki sepuh itu kepada Senopati. Mbah, sejak pertama kali saya melihat putri Mbah, hati saya mulai tertarik. Ada keinginan saya untuk melamarnya, tapi tidak berani mengatakannya. Jika kata-kata Mbah itu benar, maka saya sangat berbahagia sekali bisa menjadikan putri Mbah menjadi permaisuri saya, saut Senopati sakti itu. Lelaki sepuh itu bukanlah lelaki-laki tua sembarangan. Ia mengetahui isi hati orang lain. Kesaktian yang dimiliki mampu menembus pikiran seseorang. Maka ia pun langsung menyampaikan keinginannya itu kepada Senopati Kerajaan Tanjung itu. Ia pun tahu isi hati anaknya. Kalau sebenarnya putrinya juga menyukai Senopati itu. Akhirnya, dengan doa restu Mbah Arif Kocang, mereka pun berangkat menuju Kerajaan Tanjung. Mereka masing-masing menunggang kuda dan perlahan meninggalkan pondok Mbah Arif Kocang. Baru sejauh tombak, laki-laki tua itu memanggil anaknya dan berlari menemuinya, sambil memberikan sebuah liontin kepada putrinya itu. Pakailah liontin ini anakku, kelak akan berguna untuk menghadapi musuh yang kebal senjata, kata lelaki sepuh itu pada anaknya. Setelah memberikan benda pusaka itu, mereka pun kemudian memacu kudanya meninggalkan kediaman laki-laki tua itu. Sementara di sebuah penginapan, nampak laki-laki tampan dan dua orang wanita cantik keluar dari rumah kayu itu, berjalan meninggalkan desa
menuju kerajaan Tanjung. Setelah keluar dari gerbang desa, mereka pun naik ke atas kudanya masing-masing dan memacu kudanya menuju kerajaan Tanjung. Sementara itu di kerajaan Tanjung, nampak raja memanggil para senopatinya. Ia mengatakan bahwa 5 kadipatin yang ada di barat, timur, utara, selatan, dan tenggara benar-benar memberontak. Para pemberontak itu sudah mendapatkan bantuan prajurit sebanyak 10.000 dari kerajaan lain. Dari kelima kadipaten sudah ada 50.000 prajurit, sementara prajurit Tanjung hanya 15.000 saja. Mereka juga mendapat bala bantuan dari pendekar aliran hitam yang sakti mandraguna. Masing-masing pasukan dipimpin oleh seorang senopati dari Kadipaten Barat, dipimpin oleh Senopati Bayu, dan 10 orang pendekar sakti dari aliran hitam. Dari Kadipaten Timur dipimpin oleh Senopati Heru, ditambah 12 pendekar aliran hitam. Sementara dari Kadipaten Utara dipimpin oleh Senopati Sis Woyo dan dibantu oleh 12 pendekar sakti. Kadipaten Selatan dipimpin Senopati Didik dan 10 pendekar pilih tanding. Sementara Kadipaten Tenggara dipimpin oleh Senopati Upai. Dengan jumlah prajurit yang besar, tentu kerajaan Tanjung dalam bahaya besar dan dipastikan akan hancur. Senopati Yasir meminta bantuan dari 2 pendekar pedang kembar. Senopati Oncen Batako melalui telepati sudah meminta bantuan Kiai Ahmad Halimi. Namun pendekar aliran putih itu sedang berada di tanah Jawa. Kesaktian Kiai Ahmad Halimi mampu memusnahkan ajian Rawa Rontek atau Pancasona. Kesaktian Kiai Ahmad Halimi setara dengan Kanjeng Haitami Alibaba dari negeri 1001 Malam. Saat itu, Senopati Oncen Batako tidak bisa menghubungi Kanjeng Sakti itu dengan telepatinya. Bagaimana dengan Senopati Kinoi? Apakah sudah datang? Tanya raja itu. Sampai sekarang utusan kita belum tiba di kerajaan, tuanku. Tapi saya melihat ada di atas istana Tanjung ini, terlihat Raja Wali yang mengitari. Itu Raja Wali Senopati Kinoi, tuanku, kata Senopati Yasir. Tiba-tiba datang beberapa prajurit. Mereka mengatakan musuh sudah mengepung kerajaan dari segala penjuru. Raja dan seluruh kerabat istana pergi mengungsi di tempat yang aman. Para senopati kerajaan Tanjung kemudian maju ke medan pertempuran untuk menghalau musuh-musuh yang datang. Mereka berkuda dan beberapa di depan gerbang kerajaan Tanjung. Ketiga senopati itu, Oncen Batako, Senopati Silpa, dan Senopati Yasir, mereka hanya membawa 10.000 prajurit untuk membendung serangan 60.000 prajurit pemberontak. Semua dalam posisi bertempur. Saat itu yang menjadi panglima tempur dari musuh langsung dipimpin oleh Senopati Didik. Ia memerintahkan Senopati Upai untuk maju menyerang dengan kekuatan imbang 10.000 prajurit. Serang! Teriak Senopati Upai sambil mengacungkan pedangnya. Serbu! Teriak Senopati Yasir. Kedua pasukan berlari dan saling menyerang musuh. Senjata tajam berdenting, tombak dan pedang saling beradu. Bunyi pedang beradu dengan tombak. Sejurus kemudian terdengar jeritan kematian dari pihak musuh. Prajurit dari kerajaan Tanjung benar-benar pilih tanding. Banyak prajurit yang dipimpin Senopati Upai bersimbah darah dan meregang nyawa, terkena sabetan pedang dan tombak. Senopati Yasir menggunakan kerisnya. Korban pun tidak terhindarkan dari prajurit musuh. Senopati Upai nampak geram melihat para prajurit yang mati bersimbah darah. Serang Senopati itu! Teriak Senopati Upai sambil mengarahkan pedangnya kepada Senopati Yasir yang terus menyerang prajurit musuh. Ratusan prajurit dari Kadipaten Tenggara tewas mengenaskan oleh keris Senopati Yasir. Di lain tempat, nampak Senopati Kinoi dan 2 wanita pedang kembar masih terus berkuda menyisir hutan. Sewaktu tiba di sebuah rerumputan, Senopati itu mendengar pekikan Raja Walinya. "Berhenti!" kata Senopati itu pada kedua wanita sakti itu. "Ada apa, Kak?" tanya Uci yang nampak heran. "Sepertinya kerajaan dalam bahaya," saut Senopati itu. Ia pun turun dari atas kudanya.
Dikeluarkannya selembar daun jeruk dari lipatan pakaiannya. Kemudian ia pun memanggil Raja Wali itu. Terdengar suara siulan dari daun yang ditiup oleh Senopati Kinoi. Nampak Uci dan Febri, pendekar pedang kembar, bingung dengan yang dilakukan laki-laki yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba, sekelebat seekor Raja Wali raksasa sudah berdiri di hadapan mereka. Kedua pendekar itu terkejut. "Ayo, kalian cepat naik ke atas punggung Raja Wali," kata Senopati itu. "Apa?" Belum selesai Uci dengan kata-katanya, sekelebat tubuh Senopati itu menyambar kedua tubuh dua pendekar itu dan meletakkannya di atas punggung Raja Wali itu. "Kalian berpeganglah erat pada bulu Raja Wali ini. Kalian tidak akan jatuh. Burung ini akan menjaga kalian." "Kakak bagaimana? Nanti kakak tertinggal." "Aku akan naik kuda. Kalau kalian berdua naik kuda saya, nanti bisa berbahaya," kata Senopati dalam sekelebat sudah berada di atas punggung kudanya. Dalam satu kali hardika, kuda itu melesat berlari bagai angin. Kedua pendekar itu takjub. Mereka tidak mengira kalau kuda itu adalah kuda sakti. Mereka semakin terkejut ketika Raja Wali itu melompat dan langsung terbang cepat menuju kerajaan Tanjung. Di atas angkasa, kedua pendekar itu melihat kecepatan kuda yang ditunggangi Senopati Kinoi. Kecepatannya sungguh luar biasa. "Saya tahu, Dik, mengapa pendekar itu melarang kita naik kudanya," kata Uci sambil memperhatikan Senopati yang terus melesat seperti anak panah dengan kedua kuda putihnya itu. "Iya, Kak, ternyata kata-kata bahayanya itu seperti itu. Coba kalau kita naik kudanya, mungkin semua pakaian kita terlepas semua." Senopati itu aja sudah telanjang setengah badan oleh pakaiannya robek diterpa angin, kata Febri yang juga memandang ke arah Senopati Kinoi. Dari angkasa itu, kedua pendekar pedang kembar melihat kerajaan Tanjung sudah diserang oleh musuh. Raja Wali itu menukik dan mengeluarkan petikan mautnya. Petikan keras dari Raja Wali itu memekakkan telinga para musuh. Banyak dari prajurit musuh yang belum bertempur jatuh tersungkur dan tewas oleh petikan itu. Para senopati musuh tidak menyangka bahwa bantuan datang membantu kerajaan Tanjung. Raja Wali itu kemudian turun dari medan pertempuran. Kedua pendekar pedang kembar sekelebat turun. Sesaat kemudian, Raja Wali itu terbang ke arah prajurit musuh yang berada di sisi lain. Dengan petikannya, para prajurit musuh jatuh tewas dengan telinga mengeluarkan darah. "Serbu!" teriak Panglima Senopati Didik pada prajurit dari Kadipaten Timur yang dipimpin Senopati Heru. Panglima Senopati Didik nampak terkejut karena pasukan dari Kadipaten Tenggara yang dipimpin oleh Senopati Upai hanya tersisa 50 prajurit saja dari 10.000 prajurit yang bertempur, dibantai oleh 500 prajurit dari kerajaan Tanjung yang dipimpin Senopati Yasir. Apalagi petikan Raja Wali yang berhasil menewaskan ratusan prajurit musuh. Sementara pasukan panah sebanyak 500 prajurit berhasil membunuh 5.000 pasukan musuh. 500 prajurit panah dari kerajaan Tanjung mempunyai anak panah sakti. Yang satu saja dilesatkan, maka akan sebanyak 100 anak panah meluncur deras mengenai para prajurit musuh. Kesaktian itu dirapalkan oleh Senopati Onsen Batako. Di saat terlihat prajurit dari kerajaan Tanjung mampu mengalahkan pasukan dari Kadipaten Tenggara yang berjumlah 10.000 prajurit, nampak Senopati Upai mengejar Senopati Yasir yang sedang mengamuk melawan sisa prajuritnya. "Hei, Senopati Keparat, akulah lawanmu!" tantang Senopati Upai. Senopati Yasir tidak membuang-buang waktu. Ia pun meramalkan ajian rekah gunungnya. Senopati Upai tertawa dengan pongahnya melihat reaksi Senopati dari kerajaan Tanjung itu. Ia pun mengejek Senopati yang terus merapalkan kesaktiannya itu. Senopati dari Kadipaten Tenggara itu pun tidak menyangka sebuah pukulan mengenai telah di dadanya. Ia pun terpelanting jatuh dan tepat di kaki panglima tempur mereka dengan bersimbah darah. Senopati Upai tewas seketika dengan dada hangus terbakar.
Panglima itu menjadi marah. Ia pun memerintah prajurit dua kerajaan kadipaten maju sekaligus. Dengan kekuatan prajurit 20.000 orang menyerang dari arah selatan. Namun tanpa mereka sadari dari arah itu, Senopati Kinoy menyerang. Prajurit-prajurit itu sementara kedua pendekar pedang kembar nampak keheranan menghadapi pendekar yang dibawa oleh Senopati Heru yang tahan dengan senjata tajam. Senopati Kinoy mendekati kedua pendekar wanita itu dan menghadapi para pendekar. Ia pun merapalkan jurusnya. "Heh, rasakan ini!" teriak Senopati Kinoy. Senjata Senopati Kinoy menghantam 3 orang pendekar aliran hitam itu dan tewas seketika. Kepala mereka hancur oleh senjata sakti Senopati dari kerajaan Tanjung. Lagi-lagi kedua wanita itu kewalahan menghadapi para pendekar yang kebal senjata. Hingga akhirnya Senopati Kinoy memberikan kedua cincinnya kepada kedua wanita itu. Saat mereka menggunakan cincin pemberian Senopati Kinoy, tiba-tiba pedang mereka berubah menjadi warna cincin yang dipakainya. Tebasan senjata dua pendekar wanita itu mampu menembus kekuatan musuh yang kebal. Mereka tewas dengan sekali tebasan saja. Sementara itu, Senopati Yasir kembali berhadapan dengan Senopati Siswoyo dari Kadipaten Utara. Jurus-jurus yang dikeluarkan oleh kedua senopati itu sudah tingkat tinggi, hingga aura panas dan hawa dingin bercampur di tempat mereka bertempur. "Ajian Saku Jagat! Hiat!" teriak Senopati Siswoyo. Senopati Yasir terlambat menghindar. Untunglah sekelebat bayangan menyambar tubuh Senopati itu. Namun prajurit kerajaan Tanjung tewas terbakar. "Terima kasih Elang Putih, untung kamu cepat datang," kata Senopati Yasir. "Sama-sama Tuanku Senopati," kata pendekar Elang Putih yang tidak lain dikenal dengan nama Eva Widyastati. Pendekar Elang Putih itu pun sekelebat langsung menyerang para prajurit. Kali ini, banyak prajurit dari kerajaan Tanjung yang tewas oleh kesaktian pendekar yang dibawa oleh Senopati Siswoyo dan Senopati Heru. Senopati Yasir mengawasi dari atas tembok raja. Ia melihat Senopati Kinoy dan pedang kembar bertempur di sisi lainnya. Senopati Ochen Batako nampak berhadapan dengan 3 pendekar sekaligus. Begitu juga dengan Senopati Silpa menghadapi 5 pendekar sekaligus yang mengepungnya dari berbagai arah. Si Elang Putih berhasil menewaskan 2 orang pendekar aliran hitam, walaupun pendekar itu kebawa terhadap senjata. Raja Wali kembali datang dan memecahkan suara yang merobohkan para prajurit musuh, hingga sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Senopati Silpa nampak terdesak oleh 5 pendekar yang menyerangnya. Namun satu pendekar aliran hitam itu tewas dengan kepala yang hancur. Di saat yang genting, Senopati Yasir mengeluarkan ajian rekah gunung dan menghantam salah satu pendekar aliran hitam itu hingga tewas dengan dada terbakar. Senopati Silpa mendapat bantuan hingga semangatnya kembali membara. Ia pun mempunyai kesempatan mengeluarkan kesaktiannya. Ajian membelah langit merobek sukma. Saat ketiga musuhnya lengah, ajian sakti itu menghantam deras ketiga pendekar aliran hitam itu. "Hiat!" teriakan Senopati Silpa bersama dengan jurusnya. Akibatnya tak ayal lagi, tubuh para pendekar itu hancur berkeping-keping. Senopati Heru nampak mundur melihat kengerian ajian Senopati dari kerajaan Tanjung. Ia pun gentar melihat para sekutunya terbakar dan hancur lebur. Ia langsung naik ke atas kudanya dan langsung meninggalkan medan pertempuran. Namun Elang Putih menghadangnya. "Hup! Ajian Perontok Sukma!" Elang Putih melepaskan pukulannya ke arah Senopati Heru. Namun sebuah bayangan hitam menyambar tubuh Senopati dari Kadipaten Timur. Sosok seorang wanita tua yang dikenal dengan julukan Gagak Hitam yang bernama Idaningsi. Dia pun kemudian berhadapan dengan Elang Putih. Sementara Senopati itu sudah berlari menuju Panglima Senopati. "Hai Elang Putih, akulah lawanmu, Pongah Gagak Hitam." "Oh, rupanya kamu Gagak Hitam. Rupanya kamu tidak cerah terkena ajianku ya," kata Elang Putih. "Hahaha, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu aku gampang kau tendang,
Sekarang aku makin garang. Ejek Gagak Hitam semakin ponas. Sekarang kedua tokoh perempuan sakti itu kembali berhadapan. Dulu Ida Ningsih si Gagak Hitam berhasil dikalahkan oleh Eva Widyastati. Mereka memperebutkan kitab sakti dari bengawan Ida Lilik. Yup! Rasakan ajian sambar nyawa hitamku, teriak Gagak Hitam sambil melepaskan jurus berbahayanya itu. Tulang Putih nyaris terkena pukulan sakti. Kalau saja terlambat mengeluarkan ilmu meringankan tubuh tingkat sempurnanya. Rasakan ini, jurus elang surga. Hup, siap! Tulang Putih mengeluarkan kesaktiannya. Pukulan itu diarahkan ke tubuh Gagak Hitam. Hahaha, ilmu apa itu? Hahaha, terdengar suara mengejek dari Gagak Hitam. Tiba-tiba, tanah tempat dia berpijak menjadi menghisap kakinya dan terus menariknya ke dalam tanah. Apa ini? Tolong! Tolong! Teriaknya dengan keras sambil berusaha melepaskan diri dari hisapan tanah itu. Rasakan kamu Gagak Hitam, kamu akan terkubur di tempat ini. Hop! Hiap! Kata Elang Putih meninggalkan musuhnya sudah sekarat di hisap tanah. Banyak prajurit dari kerajaan Tanjung yang tewas. Mereka kelelahan menghadapi prajurit yang bergantian datang menyerang. Tiba-tiba dari arah timur, para prajurit musuh jatuh bersembah darah. Cepat sekali, hingga ribuan yang tewas. Panglima Didik dan Senopati Bayu Fajar tercengang, karena dalam sekejap saja 5.000 pasukannya tewas dengan potongan tubuh berhamburan. Itulah Senopati Ipul yang datang dengan pedang terbangnya. Kedua senopati sakti Mandraguna sudah bersatu membela kerajaan Tanjung. Semangat prajurit kerajaan Tanjung pun kembali membara, karena semua senopati mereka sudah bersatu di medan laga. Prajurit dan para pendekar dari 3 kadipaten yang dipimpin oleh senopatinya dipukul mundur oleh prajurit dan para pendekar dari kerajaan Tanjung. Senopati Siswoyo dan Heru Cakra menyaksikan semua pendekarnya dengan mudah dikalahkan oleh lawan. Mereka pun merapat mendekati panglima perang mereka, Senopati Didik. Bagaimana ini Senopati Didik? Para prajurit dari 3 kadipaten dan para pendekar sudah berhasil dipukul mundur oleh pasukan dan kesatria mereka. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tinggal prajurit dari 2 kadipaten yang belum berperang, kata Senopati Heru. Ini gara-gara bantuan dari pekan Raja Wali itu. Para prajurit dan pendekar kita gugur sebelum berperang. Pendekar mata satu, kamu bunuh Raja Wali itu, kata Senopati Didik pada pendekar aliran hitam yang dibawanya itu. Kelebat saja, pendekar mata satu itu berubah menjadi seekor gagak raksasa, sama besarnya dengan Raja Wali, sahabat Senopati Kinoy. Petikan gagak raksasa itu membuat prajurit dari kerajaan Tanjung yang belum sakti seketika tewas. Beberapa pendekar lainnya pun berusaha mengeluarkan kesaktian mereka untuk menetralisir petikan gagak hitam raksasa itu. Raja Wali langsung menyerang gagak yang mencoba mencerai-beraikan pasukan kerajaan Tanjung dengan petikannya. Terjadi pertarungan burung-burung raksasa jelmaan di angkasa. Kedua burung itu saling cakar dan memati, hingga akhirnya sebuah cakaran Raja Wali cepat mengenai kedua mata gagak hitam itu, dan dibawa terbang semakin tinggi hingga tidak terlihat lagi. Raja Wali! Teriak Senopati Kinoy. Kalian membunuh Raja Waliku. Rasakan ini. Oh, hiat! Ajian Halilintar membelah gunung. Teriak Senopati Gagah itu. Ajian semuanya pada tanah Kota Waringin hingga Pulau Jawa. Akibatnya sungguh dahsyat. Ajian itu bukan saja menghantam semua prajurit dari kerajaan kadipaten lawan, namun juga berdampak pada beberapa prajurit dan kerajaan Tanjung. Mereka tewas seketika. 3 senopati dari pemberontak pun terpelanting dari kuda mereka. Kini pasukan musuh hanya berjumlah 10.000. Ada 5.000 pasukan khusus yang dibawa oleh Senopati Bayu. Pasukan ini setiap kali mendapat serangan selalu bangkit kembali, dan akan tidak terjadi apa-apa pada diri mereka.
Sementara itu, jumlah prajurit dari kerajaan Tanjung tersisa 1.000 prajurit. Ajian halilintar membelah gunung yang dikeluarkan oleh Senopati Kinoi terdengar sampai kerajaan Kahyangan, menyebabkan kerajaan Kahyangan itu terguncang. Waktu itu, rombongan Kiai Haitami Alibaba dari negeri 1001 Malam sedang menikmati jamuan yang disediakan. Ada apa ini? Seperti suara ledakan dahsyat, kata Kiai Sakti itu. Sepertinya juga begitu. Mama, cepat panggil Rahman, kata Ibu Suri. Saya di sini, Ibu Suri, kata Rahman yang berada di sisi belakang Ibu Suri. Rahman, coba lihat apa yang terjadi, kata Ibu Suri itu lagi. Laki-laki kemudian duduk bersila di atas gong berbentuk kecubung. Mulutnya komat kamit meramalkan mantra. Sesaat kemudian, ia pun kembali kepada Ibu Suri. Kerajaan Tanjung diserang pemberontak, Ibu Suri. Sekarang mereka diserang oleh pasukan yang tidak bisa mati. Mereka mempunyai ajian Pancasona dan Rawa Rontek, kata laki-laki itu. Kita harus membantu kerajaan itu, kata Kiai Haitami Alibaba. Belum sempat menyelesaikan makanannya, beberapa pendekar sakti turut serta menuju kerajaan Tanjung. 3 dipa, Ibu Suri, Kiai Haitami Alibaba, mereka naik pada sebuah kereta kencana. Dalam sekejap saja, kereta kencana itu melesat dan raib dari pandangan mata. Sementara itu, pertarungan di medan laga semakin dahsyat. 1.000 prajurit dari kerajaan Tanjung, tersisa 500 prajurit saja. Prajurit khusus yang dipimpin Senopati Bayu mampu mengalahkan para prajurit dari kerajaan Tanjung itu. Walaupun mereka ditebas, ditombak, dipanah, prajurit musuh itu kembali bangkit dan sehat kembali. Senopati Kinoi kemudian duduk bersila, dengan dilindungi oleh sepasang pedang kembar dari 2 wanita dari Lembah Cinta. Ia pun merampalkan mantranya, meminta petunjuk dari peri yang selama ini membantu. Sebuah hembusan angin dingin menerpa wajah Senopati. Senopati bersabar saja. Sebentar lagi akan datang bala bantuan yang akan membantu kalian, kata peri cantik yang sudah berada dekat Senopati. Para prajurit iblis itu berusaha masuk untuk menyerang sisa prajurit, namun terhalang oleh pagar gaib dari sang peri. Pedang terbang Senopati pun membabat habis pasukan 5.000 itu, namun kembali dalam sekejap bangkit sedia kala. Tabir suci menutup kerajaan Tanjung itu, menahan pergerakan dari pasukan iblis yang dipimpin Senopati Bayu. Pukulan regah gunung yang dikeluarkan oleh Yakir tidak berguna sama sekali. Begitu juga ajian membelah langit Gorobek Sukma milik Senopati Silpa, membuat tubuh para prajurit itu tercabik-cabik, namun kembali utuh. Pukulan palu godam dari Senopati Ocen Batako mampu meremukkan kepala prajurit musuh, namun lagi-lagi para prajurit itu kembali hidup. Ajian yang dikeluarkan oleh Elang Putih, Elang Surga, juga tidak mempan. Semua pendekar sakti kebingungan. Saat itu hanya bergantung pada kekuatan peri yang melindungi kerajaan dengan tabir sucinya yang dahsyat. Bagaimana ini Senopati? Apa yang harus kita lakukan? Kata Senopati Kinoi pada Senopati lainnya. Saya perhatikan, jika bagian tubuh prajurit itu menyentuh tanah, maka tubuh mereka kembali menyatu, walaupun sudah hancur. Kita harus membuat tubuh-tubuh itu jangan menyentuh tanah, kata Senopati Ocen Batako. Baiklah kalau begitu, perintahkan semua prajurit untuk mengarahkan mata pisau tombak besinya ke atas. Aku akan menerbangkan para prajurit siluman itu, kata Senopati Kinoi. Peri yang cantik itu kemudian membuka tabir sucinya di sebelah timur. Beberapa prajurit siluman itu masuk. Di saat yang bersamaan, Senopati Kinoi mengeluarkan ajian Bayu Baciranya. Ajian Bayu Baca! Yup! Angin kencang menerpa para prajurit musuh yang masuk dan mengangkat tubuh mereka ke angkasa. Pada saat yang bersamaan juga, Senopati itu menjatuhkan tubuh itu tepat di tombak-tombak prajurit yang siap menyambut tubuh-tubuh.
Tak ayal lagi, tubuh dari para prajurit siluman itu tembus dan bergantungan di tombak-tombak yang dipegang oleh prajurit kerajaan Tanjung. Tuanku, sebentar lagi tabir suci ini akan berhasil tembus oleh para pemberontak. Bersiap-siaplah semuanya. Seru peri yang terlihat mengeluarkan keringat di keningnya itu. Suasana semakin tak terbendung. Senopati Bayu dan Senopati Didik berhasil menjebol tabir suci dengan kesaktiannya. Tiba-tiba, di saat yang genting itu, Gelgar Halilintar di angkasa kerajaan Kota Waringin ini. Bersamaan dengan itu, muncullah kereta kencana dan pekikan Raja Wali di samping kereta kencana itu. Nampak sosok laki-laki setengah baya duduk di atas punggung Raja Wali. Kiai Haitami Alibaba dan bala bantuan datang tepat waktu. Begitu juga Kiai Ahmad Halimi. Mereka bersamaan tiba di angkasa kerajaan Tanjung yang sudah di ujung tanduk itu. Peri cantik terus mempertahankan sisi lain dengan tabir sucinya. Kedua kiai itu sudah berada di antara para senopati dan pendekar kerajaan Tanjung. Salam Kanjeng, kata Senopati Ocen Betako pada kedua kiai sakti itu. Tanpa membuang waktu lagi, kedua kiai sakti itu merapalkan doa-doa mereka. Ayat-ayat suci terdengar dan memekakan telinga para prajurit iblis itu. Begitu juga kedua senopati musuh yang memimpin pasukannya. Keluar darah segar dari kedua telinga dan hidung para prajurit musuh itu. Tiba-tiba, kumpalan asap hitam keluar dari ribuan prajurit siluman itu. Para jin yang masuk ke dalam tubuh mereka keluar dan pergi meninggalkan raga-raga itu. Alhamdulillah Kanjeng, para jin itu sudah keluar dari tubuh prajurit-prajurit itu, kata Kiai Ahmad Halimi dengan Kiai Haitami Alibaba. Mendengar kata-kata itu, mendadak tiga dipa langsung menyerang Senopati Bayu Pajar dan Senopati Didik, yang nampak tertatih-tatih, pergi menjauh. Serangan ajian sengat kupu-kupu surga dari Ratu Ungu Santi langsung menewaskan kedua senopati itu. Sementara Senopati Heru dan Senopati Siswoyo yang melihat dari jauh langsung menghilang pergi. 2.000 prajurit yang terkena tombak langsung tewas seketika ketika para jin meninggalkan ragam mereka. Sementara 5.000 lainnya tak sadarkan diri. Ketika sadar dan melihat senopati mereka sudah tewas dan pergi begitu saja meninggalkan mereka, akhirnya para prajurit itu pun menyerahkan diri dan berjanji bergabung dengan kerajaan Tanjung dan taat kepada titah Raja Tanjung. Sementara 2.000 prajurit berhasil pergi tercerai-berai bersama kedua senopati mereka yang lebih dulu melarikan diri.